Selamat datang kembali. Hari ini kita akan coba bongkar ya kutipan-kutipan dari buku Secrets of Productive People. Misi kita, seperti biasa, memahami lebih dalam apa sih sebenarnya produktivitas itu, lebih dari sekedar sibuk kan, dan gimana cara menerapkannya. Kita sering dengar kata produktif, tapi kadang maknanya kabur ya. Kayak sama aja dengan efisien atau ngerjain banyak hal. Nah, sumber ini langsung ngasih perspektif baru. Ada formula yang cukup bikin kaget. Produktivitas itu sama dengan kreativitas dikali efisiensi. Gimana menurut Anda? Betul. Ini poin krusialnya menurut saya. Rumus perkalian ini penting banget. Artinya gini, kalau kreativitas Anda nol, ya seefisien apapun kerja Anda, hasilnya tetap nol. Oh, oke. Sebaliknya juga gitu. Ide seabrek tapi nggak bisa dieksekusi secara efisien, ya jadinya cuma angan-angan aja. Ini langsung mematahkan mitos soal seniman atau pemikir yang kerjanya cuma nunggu ilham turun dari langit gitu. Wah, jadi kalau salah satu elemennya nol, ya udah selesai ya. Itu benar-benar mengubah cara pandang loh. Di sumber ini disebut contoh kayak Isaac Newton, terus Van Gogh sama Henry Ford. Van Gogh itu misalnya dia rata-rata melukis satu lukisan cat minyak tiap 4/4 hari selama 10 tahun. Itu kan kayaknya jauh banget dari gambaran seniman yang moody, yang nunggu inspirasi datang gitu aja kan. Tepat sekali. Justru konsistensi mereka itu yang luar biasa. Sumber ini bilang kuncinya itu di perhatian yang konsisten, teratur, dan terfokus. Van Gogh itu dapat inspirasinya ya lewat proses melukisnya itu sendiri, bukan nungguin. Jadi sambil kerja ya inspirasinya datang. Iya. Terus Newton, dia menyebut perhatian sabar. Ini bukan sabar diam aja ya, tapi fokus yang mendalam, terus-menerus ngulik masalah. Didorong sama pertanyaan yang nggak berhenti diajukan ke dirinya sendiri. Kalau Ford, nah dia ini master soal sistem. Sistemnya. Fokusnya ke sana, merancang sistem produksi yang efisien banget. Oke, jadi kreativitas perlu rumah berupa efisiensi. Dan efisiensi ini dibangun di atas sistem yang bagus dan dijalankan terus-menerus. Lalu gimana cara kita ngenalin sistem yang bocor nih di hidup kita sehari-hari? Ada petunjuknya nggak dari sumber ini? Ada, dan ini cukup jitu kayaknya. Coba perhatikan deh, keluhan kita yang pakai kata selalu atau tidak pernah. Misalnya, saya selalu telat bayar tagihan, atau, duh kunci motor kok tidak pernah ketemu pas lagi buru-buru. Aha, iya sering tuh. Nah, itu bukan nasib sial semata loh. Itu bisa jadi indikator kalau sistem personal Anda, entah itu soal keuangan atau naro barang, perlu diperbaiki. Atau malah belum ada sistemnya sama sekali. Masuk akal banget. Jadi, keluhan berulang itu sinyal ya. Ngomong-ngomong soal membangun sesuatu, ada kan konsep 10.000 jam buat jadi ahli kelas dunia. Tapi sumber ini juga bilang, kemajuan signifikan itu bisa dicapai dalam 40 jam fokus. Ini kok lebih manusiawi ya kedengarannya? Betul. Ini ngasih harapan kan? Intinya sebetulnya bukan di angka keramatnya, tapi di konsistensi dan fokus selama waktu itu. Mau 40 jam, mau 100 jam, kalau dilakukan dengan fokus dan rutin, pasti ada kemajuan. Dan yang penting juga, kita perlu realistis soal berapa lama sih waktu yang emang dibutuhkan, bukan cuma perkiraan yang terlalu optimis. Oke, dicatat. Jadi kita perlu kreativitas, efisiensi, sistem, konsistensi, dan ekspektasi waktu yang realistis. Tapi, nah ini dia, seringkali kita udah tahu apa yang mesti dilakuin, tapi kok ya malah nunda-nunda terus. Gimana saran sumber ini buat ngatasin musuh kita bersama ini? Prinsipnya yang ditekankan itu sedikit demi sedikit tapi sering. Little and often. Jauh lebih efektif nyicil kerjaan rutin, walau cuma 15-30 menit sehari, daripada nunggu mood atau waktu luang besar yang nggak pernah datang, terus akhirnya kebut semalam. Ah iya bener. Ada juga teknik praktis, namanya mengiris salami. Jadi pecah tugas gede itu jadi satu langkah pertama yang kecil banget dan gampang dilakukan. Tujuannya cuma buat, mulai aja dulu, biar mesinnya panas. Mengiris selami ya, istilahnya unik. Oke. Jadi mulai dari yang paling gampang dulu. Terus, ada juga pembedaan antara kerja nyata, real work, sama kerja sibuk, busy work. Ini gimana maksudnya? Kadang kita ngerasa produktif banget karena sibuk bales email seharian gitu. Padahal mungkin itu cuma busy work buat menghindar dari tugas inti yang lebih susah. Nah, tepat sekali. Kerja nyata itu aktivitas yang benar-benar ngedeketin kita ke tujuan utama. Dan anehnya, kadang ini malah kelihatan santai atau nggak sibuk.
Contohnya ya mikir strategis, bikin rencana, nulis draft kasar, itu kerja nyata. Oke. Sementara kerja sibuk itu ya kayak tadi, bales email nonstop, ikut rapat yang nggak perlu, beresin meja terus-terusan, kelihatan aktif, tapi progres ke tujuan utama ya gitu-gitu aja. Jadi kita harus pintar-pintar bedain ya. Iya, dan saran kunci dari sumber ini, coba deh kerjakan tugas nyata yang paling menantang, yang paling butuh mikir itu di awal hari, pas energi masih penuh. Kerjakan yang susah dulu ya. Oke. Terakhir nih, soal kegagalan. Sumber ini ngasih judul yang lumayan provokatif. Kegagalan adalah teman Anda. Kedengarannya sih bagus ya, tapi gimana cara beneran berteman sama kegagalan? Kan nggak enak ya gagal itu? Iya, emang nggak enak. Maksudnya bukan terus kita jadi suka gagal ya, tapi lebih ke sikap kita menghadapinya. Jadi bersikap realistis dan konstruktif. Oke, akui dulu ini salah, ini gagal. Terus dianalisis, tanya ke diri sendiri, apa nih yang bisa saya perbaiki lain kali? Atau pelajaran apa yang bisa diambil dari sini? Jadi belajar dari kesalahan itu ya intinya? Betul. Gagal itu dianggap sebagai data. Data untuk perbaikan di percobaan berikutnya. Ini bagian alami dari proses kalau kita mau coba hal baru dan mau bertumbuh. Bukan akhir dari segalanya. Oke, jelas banget. Jadi kalau kita rangkum nih ya, produktivitas sejati itu bukan sulap, bukan sihir. Tapi kombinasi antara kreativitas dan eksekusi yang efisien, terus didukung sama sistem yang oke, disiplin buat konsisten, fokus ke kerjaan yang beneran penting, dan punya mental buat belajar dari kesalahan. Iya, dan yang paling penting, yang paling bikin kita semangat mungkin ya, sumber ini negasin banget kalau produktivitas itu bukan bakat bawaan. Ini adalah keterampilan yang bisa dipelajari. Sama kayak kita belajar naik sepeda atau belajar bahasa baru. Wah, jadi bukan cuma buat orang-orang terpilih gitu ya? Sama sekali bukan. Prosesnya mungkin naik turun. Ya nggak selalu mulus. Tapi intinya, setiap orang bisa jadi lebih baik dalam hal ini. Lewat latihan, lewat perbaikan terus-menerus. Ini jadi penutup yang menarik ya, sekaligus jadi pertanyaan buat Anda semua yang mendengarkan. Kalau memang produktivitas itu keterampilan yang bisa diasah, kira-kira nih area mana dalam hidup Anda yang bakal paling kerasa manfaatnya kalau Anda mulai melatih otot produktivitas ini, mulai hari ini meskipun dengan langkah yang paling kecil sekalipun. Coba direnungkan.